Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa saya kembali dalam renungan hari ini untuk kita semua. Saya ingin kita belajar satu hal penting tentang keberadaan Allah. Alkitab berkata di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ada satu atribut yang sering kita lupa, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia tidak bisa menyangkal dirinya karena Dia adalah Allah yang setia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar tentang kesetiaan Tuhan ini, maka kita memiliki kekuatan di dalam Dia. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa sekali-kali Dia tidak meninggalkan kita, karena memang Dia setia. Nah, saudara-saudara, kalau kita belajar tentang Raja Daud, kita melihat bahwa Raja Daud adalah seorang raja yang mengalami masa sulit dalam hidupnya. Allah menegurnya, Allah memberikan murkanya, sehingga Daud saat itu mengalami keterpurukan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menelaah Alkitab dalam Mazmur 91 yang hari-hari ini seringkali diucapkan, dibaca, karena kita sedang mengalami bangsa yang sedang mengalami masa sulit, di mana sakit penyakit sampar, kematian orang yang luar biasa, bahkan sudah mencapai 160 lebih, 180 lebih negara yang mengalami corona. Di sini kita lihat bahwa ayat-ayat dalam Mazmur 91 adalah semacam ayat yang begitu menenangkan seseorang, karena mereka mulai baca di mana Tuhan melindungi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar bagaimana atribut Allah tentang kesetiaan ini. Alkitab berkata bahwa Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Seringkali yang tidak setia bukan Allah, tetapi kita. Kita tidak setia dengan firman-Nya. Kita tidak setia mengiring Dia. Seringkali kita mengalami penurunan iman, bahkan kita melupakan Dia. Bahkan banyak orang Kristen yang kecewa, yang menjauh dari Tuhan. Kalau saudara lihat dalam cerita-cerita Alkitab bahwa Allah adalah Allah yang setia. Contohnya cerita anak yang terhilang. Dia jauh dari bapaknya. Tetapi apa? Ketika anak itu kembali, bapak sedang menantikan dia dengan setia. Anak itu merasa bahwa dia telah melukai hati bapaknya. Dia telah bersalah, dia telah berdosa. Tetapi bapaknya tetap terbuka tangannya untuk menerima anak itu. Mengapa? Karena Bapa kita adalah Bapa yang setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Rasul Paulus menulis kepada Timotius supaya Timotius terus setia dalam pelayanan. Kenapa dia harus setia? Karena Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayai adalah Allah yang setia. Itu sebabnya mari kita terus bersandar kepada kesetiaan Allah. Bukan bersandar ketidakmampuan kita atau bersandar kepada pribadi kita yang mudah berubah dalam situasi apapun. Tapi mari kita bersandar kepada kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Kalau kita lihat dalam Mazmur 91 yang ditulis oleh Raja Daud, di dalam ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara tahu, kalau kita lihat kembali
kepada cerita daripada Raja Daud. Raja Daud pernah menghitung pasukannya. Raja Daud pernah menghitung rakyatnya. Raja Daud merasa mungkin saja pasukan yang luar biasa ini menjadikan dia seorang pemimpin yang hebat. Nah, iblis selalu menggunakan kesempatan untuk mencari celah, menghancurkan orang percaya. Ketika Daud merasa sudah lebih besar, pasukannya sudah lebih kuat, negaranya sudah lebih maju. Mungkin zaman itu ini seperti negara yang memiliki kekuatan superpower. Kalau sekarang sudah lihat ada negara-negara hebat yang luar biasa, yang merasa lebih hebat, bahkan lebih hebat dari negara lain. Itu banyak saat ini. Tetapi apa yang terjadi? Kehebatan ini memunculkan kesombongan manusia. Di sana Alkitab berkata bahwa dalam 1 Tawarik 21 ayat yang pertama, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Daud terpancing. Daud mengikuti bisikan dari kuasa setan. Dan memang Allah ingin mengajar dalam situasi ini supaya Daud tidak bersandar kepada kekuatan yang dimilikinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali kita bersandar kepada Tuhan ketika kita merasa kita tidak mampu. Tetapi acap kali ketika perjalanan itu berjalan terus dalam hidup kita, sudah mapan secara ekonomi, sudah mapan secara finansial mungkin, sudah mapan, bahkan kita memiliki jabatan-jabatan tertentu yang membuat kita merasa kita lebih berkuasa, kita lebih hebat. Orang-orang yang bisa memutuskan keputusan-keputusan penting, kita mulai merasa sombong, merasa hebat. Nah, di situ iblis mengambil kesempatan. Nah, Bapak Ibu, seringkali ketika kita dalam kekurangan, mungkin Anda seorang hamba Tuhan dengan jemaat yang tidak terlalu banyak, Anda hidup dengan serba cukup bahkan kekurangan, Anda mulai berdoa bergantung kepada Tuhan, Anda memohon pertolongan Tuhan. Tetapi ketika jemaat semakin besar, rasa-rasanya Anda merasa bahwa Anda sudah bisa menentukan semua tanpa harus bergantung kepada Tuhan. Anda punya power yang luar biasa. Tapi dengar, saudara-saudara, seringkali jemaat yang kita miliki itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Sehingga bukan kepada Allah kita bergantung, tetapi kepada jemaat. Tuhan minta juga kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Kenapa? Supaya Abraham tidak menaruh masa depan kepada anaknya. Tuhan ingin kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, Sang pemilik itu semuanya. Tetapi seringkali ini yang menyebabkan saudara-saudara dengan kehebatan manusia menjadi sombong. Anda lihat bahwa tiba-tiba corona datang, melululantak semua persediaan yang ada. Orang yang merasa hebat sekarang terpuruk. Kenapa? Karena banyak orang lupa dengan Tuhan. Mereka merasa bahwa negara mereka sudah begitu kuat, negara mereka sudah begitu hebat, sehingga mereka merasa bahwa tidak ada perlu Tuhan lagi. Ada banyak orang yang tidak menyembah Tuhan. Mereka merasa mereka bisa tanpa Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Daud, kalau kita belajar di sini, Daud mengalami hal yang sama. Dengan rasa hebatnya, dia coba menghitung. Yoab berkata kepada Daud agar Daud tidak menghitungnya, dengan memberikan alasan bahwa Allah akan menambahkan 105 pasukan untuk menolong Daud. Tetapi rupanya nasihat itu tetap akan dilakukan oleh Yoab, karena ini adalah titah raja. Akhirnya 9 bulan kemudian rampunglah semua hitungan itu. Maka Allah mendatangkan hukuman. Ketika Allah mendatangkan hukuman, ada beberapa pilihan hukuman. Lalu Daud merasa seperti gelisah hatinya.
dengan hukuman-hukuman yang ditawarkan oleh Nabi saat itu, yang berbicara atas nama Tuhan, lalu ingin menghukum bangsa itu dan seluruh kepemimpinan Daud. Sehingga apa? Daud dengan susah hati. Kalau saudara temukan di dalam 2 Samuel 24 ayat 14, lalu berkatalah Daud kepada Gad. Gad adalah seorang nabi Tuhan. Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Akhirnya hukuman itu datang. Manusia mengalami kematian yang luar biasa. Ribuan orang mati. Ini karena kita merasa bahwa kitalah yang hebat, kitalah yang mampu. Bahkan kita mengesampingkan Allah. Kita merasa semua karena kita, semua karena kekuatan kita. Dengar hari ini, saya mau beritahukan kepada saudara sebagai hamba Allah, jangan kita congkak, jangan kita sombong, jangan kita merasa kita mampu karena kekuatan kita. Tapi biarlah kita berkata semua ini berasal dari Tuhan. Sehingga Daud akhirnya berkata, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari atas. Daud bisa mengakui bahwa semua yang terjadi ini karena pertolongan dari Allah. Daud tahu bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang tidak pernah bisa menyangkal dirinya dalam kesetiaan. Deus fidelis, artinya Allah kita adalah Allah yang setia. Bapak ibu saudara sekalian, Daud berkata, biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan karena besar kasih sayangnya. Daud mengerti bahwa Allah itu setia. Hari ini saya beritahukan kabar gembira bagi saudara. Apabila saudara menghadapi masalah, ujian, cobaan yang sekarang ada, marilah kita merendahkan diri. Kita lari kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak bisa menyangkal dirinya. Kita datang kepada Dia karena besar belas kasihannya pada kita. Kita berdoa, kita memohon perlindungan Tuhan. Bahkan Daud berkata, orang yang melekat kepada Dia, orang yang bersandar kepada Dia, yang hatinya melekat kepada Dia, Tuhan akan meluputkannya. Hari ini persoalannya, kita tidak akan bertanya kemana, ke sana atau ke sini tentang apa yang sedang kita hadapi. Tapi mari kita lari kepada Tuhan, karena jawaban satu-satunya di dalam persoalan yang begitu sulit ini adalah kita melekat kepada Dia. Saya berdoa supaya hari ini tetapkan hatimu datang kepada Dia, karena Dia tidak menolak kita. Barang siapa datang kepadaku tidak kubuang. Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kalau kita buat Tuhan tempat perlindungan kita, maka kita tidak usah takut, karena kita percaya kepada Allah. Hari ini taulah Anda bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita berdoa, kita datang kepada Dia. Bukalah hatimu. Saya akan berdoa untuk saudara pemirsa yang ada di rumah, yang hari ini menonton program ini. Biarlah program ini menjadi berkat buat kita semua. Boleh Anda tunduk kepala sejenak, dan biarlah izinkan saya berdoa bersama dengan saudara. Bapa di surga, dalam nama Yesus, hari ini kami tahu Engkau tidak pernah berubah. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami datang kepadamu menyerahkan seluruh keluarga kami, seluruh pergumulan kami, seluruh rasa takut kami. Karena ada sesuatu yang terjadi di luar sana, satu goncangan yang luar biasa, sampar di mana-mana. Tapi kami berdoa, biarlah kami jatuh di tangan-Mu ya Tuhan, karena besar kasih setia-Mu. Kami berdoa hari ini, berikanlah ketenangan kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam anugerah Tuhan, mereka boleh tenang, hanya dekat Allah saja kami tenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.